Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita dapat kembali belajar mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, dan kita akan meneruskan pembahasan tentang masalah ad-dhamir, kata ganti. Kita telah membahas tentang dhamir, dhahir, muttasil. Dhamir muttasil ada 3 macam dalam sebuah kalimat. Yang pertama, dhamir dhahir muttasil rafa. Yang kedua, dhamir dhahir muttasil nasab. Yang ketiga, dhamir dhahir muttasil jar. Kemudian akan kita rinci untuk bagian yang pertama dari dhamir dhahir muttasil rafa. Kenapa kok disebut dengan dhamir dhahir muttasil rafa atau dhamir muttasil rafa? Dhamir muttasil rafa adalah kata ganti yang bersambung dengan fiil kata kerja dan berkedudukan sebagai fa'il atau berkedudukan sebagai subjek, orang yang melakukan perbuatan. Dan inilah yang disebut dengan dhamir muttasil rafa. Karena sekali lagi, rafa adalah istilah kedudukan untuk dhamir pada sebuah kalimat. Maka kita memberikan pengertian apa itu dhamir muttasil rafa. Apa itu dhamir muttasil rafa? Dhamir muttasil rafa adalah kata ganti, sebuah dhamir yang bersambung dengan fiil berkedudukan sebagai subjek, yang berkedudukan sebagai fa'il. Karena pada kaidah bahasa Arab, susunan sebuah kalimat, setiap kata kerja, setiap fi'il pasti ada fa'il, pasti ada pelaku. Itu sudah hal yang pasti. Kalau pelakunya dari dhamir, maka dhamir inilah yang disebut dengan muttasil rafa kalau keberadaannya bersambung dengan fiil. Dan itu yang sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita lihat pada papan tulis. Di situ ada perubahan dhamir ketika bersambung dengan fiil dan sebagai subjek atau fa'il. Sebelumnya antum semua, kalian semua harus sudah menghafal, harus sudah hafal bentuk dhamir munfasil rafa'nya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Dan ini adalah hukumnya wajib harus kalian hafal. Wajib harus kalian hafal, yaitu dhamir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Baik, ini wajib harus kalian hafalkan. Kalau tidak hafal, nanti bagaimana kita bisa mengartikan sebuah kalimat ketika fiil ini kata kerja bersama dengan dhamir? Maka harus dihafalkan. Baik, karena mempelajari bahasa Arab, mempelajari kaidah bahasa Arab, itu ada yang harus dihafalkan. Harus ada yang dihafalkan. Salah satu yang harus dihafalkan adalah dhamir ini. Baik, sekarang kita kembali kepada dhamir rafa muttasil.
Kapan domir rafa muttasil ini yang berkedudukan sebagai fa'il, yang berkedudukan sebagai subjek, sehingga disebut dengan domir rafa muttasil? Bentuknya seperti apa? Bentuk bersambungnya seperti apa ketika domir ini dinamakan domir rafa muttasil? Sekarang antum bisa lihat pada papan tulis. Di sini kita beri contoh pada fi'il madhi. Nanti ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Karena fi'il ada berapa? 3. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, dan yang ketiga adalah fi'il amr. Yang mana semua domir-domir tadi kemungkinan untuk bisa bersambung dengan ketiga fi'il tadi. Domir-domir tadi, domir yang sudah kalian hafal, terkadang bisa bersambung dengan 3 fi'il tadi. Bisa bersambung pada fi'il mudhari, bisa bersambung pada fi'il madhi, dan bisa bersambung pada fi'il amr. Baik, sekarang perhatikan di situ perubahan domir ketika bersambung dengan fi'il madhi dan berkedudukan sebagai subjek atau fa'il. Sehingga nanti antum semua bisa melihat pada Al-Quran, pada hadisnya, ya, kalau kalian baca Al-Quran, kalau ada domir bentuknya kayak gini, berarti berkedudukan sebagai fa'il dan dia bersambungnya kepada fi'il. Baik, perhatikan di situ ada huwa. Di sini ada huwa. Huwa tidak ada menjadi domir muttasil rafa. Tidak ada. Jadi untuk huwa keberadaannya tidak ada muttasil rafa untuk huwa. Paham ya? Jadi huwa tidak akan ada istilah rafa muttasil huwa, itu tidak ada. Makanya di sini kosong. Kemudian pindah pada huma. Domir huma kalau bersambung dengan fi'il dan huma ini sebagai subjek fa'il, maka akan berubah menjadi alif. Dan sebelum alif berharokat fathah. Saya ulangi. Domir huma yang artinya mereka berdua ketika bersambung dengan fi'il dan dia dengan fi'il madhi dan dia sebagai subjek atau pelaku, maka akan tertulis alif, bentuknya nyambung. Dan perhatikan di sini contoh, kita menggunakan contoh fi'il madhi dakhala yang artinya masuk. Dan perhatikan di sini dakhala, dan ini alifnya. Alif ini adalah alif ini. Fathahnya ini. Maka ketika kita mengatakan dakhala, di situ terkandung subjek mereka berdua. Maka inilah yang disebut dengan domir rafa muttasil. Yang kedua, domir hum. Di sini hum, yang artinya mereka beberapa laki-laki. Domir hum kalau bersambung dengan fi'il dan sebagai subjek, maka akan berubah menjadi wawu. Kalau ada wawu, kemudian sebelumnya ada fi'il, bersambungnya dengan fi'il, maka wawu ini adalah menunjukkan domir hum yang artinya mereka. Dan harokat sebelum wawu di dhammah. Perhatikan di sini. Di sini tidak ada harokatnya, maka lam ini berharokat dhammah. Ini. Dan ini wawunya.
maka akan terbaca dakholu. Akan terbaca dakholu. Ketika ada lafaz dakholu, maka makna dari kalimat itu mereka beberapa laki-laki telah masuk. Maka wawu inilah yang disebut dengan dhamir muttasil rafa. Karena keberadaan wawu di sini sebagai subjek, sebagai fa'il. Karena mananya dakhalu, mereka beberapa laki-laki telah masuk. Yang berikutnya dhamir hiya. Dhamir hiya tidak ada muttasil rafa'nya. Dhamir hiya tidak ada muttasil rafa'nya. Pindah pada huma. Huma di sini adalah untuk perempuan, untuk wanita. Penggunaannya untuk wanita. Maka di sini tetap ada alif, cuma ditambah huruf ta. Di sini terbaca ta. Dan sebelumnya berharokat alif. Dan ta ini hanya sekedar untuk membedakan penggunaan saja. Ta ini pada huma untuk wanita, maka ditambah huruf ta karena sekedar untuk membedakan penggunaan. Kalau tidak ada taknya berarti penggunaan huma ini untuk mudzakkar laki-laki. Kalau ada taknya berarti untuk pelaku muannas atau wanita. Perhatikan di sini, dakholata, sebelum alif dia berharokat fathah. Dakholata akan terbaca seperti itu. Kemudian pindah pada hunna. Dhamir hunna yang mempunyai arti mereka beberapa wanita. Dhamir hunna kalau bersambung dengan fi'il madhi dan menjadi subjek, menjadi fa'il, akan berubah menjadi nun. Akan berubah menjadi huruf nun, dan sebelum nun berharokat sukun. Perhatikan di sini, maka menjadi bacanya dakhalna. Dakhalna. Sukunnya adalah ini. Nunnya adalah nun pada dhamir hunna. Maka hunna ketika bersambung dengan fi'il dan menjadi subjek atau pelaku berubah menjadi na. Dakhalna. Sehingga kata dakhalna mempunyai arti mereka beberapa wanita telah masuk. Taib. Kemudian pindah kepada anta. Pindah pada anta. Anta, dhamir anta ketika bersambung dengan fi'il madhi dan sebagai subjek maka berubah menjadi ta. Anta ketika bersambung dengan fi'il madhi dan sebagai subjek maka berubah menjadi ta dan huruf sebelum ta berharokat sukun. Perhatikan contoh di sini. Maka dakhalta. Maka di sini berbunyi dakhalta. Kamu telah masuk. Kamu telah masuk. Sebelum ta maka berharokat sukun. Maka inilah ta ini disebut dengan dhamir rafa muttasil.
pindah pada antuma. Antuma menunjukkan arti kalian berdua. Domir antuma ketika bersambung dengan fi'il madhi dan dia sebagai subjek atau fa'il, maka berubah menjadi tuma. Menjadi apa? Tuma. Dan huruf sebelum ta berharokat sukun. Perhatikan contohnya di sini. Akan terbaca apa? Huruf sebelum ta disukun. Berarti lam di sini disukun. Di sini menjadi tuma. Maka terbaca dakhal tuma, yang mempunyai arti mereka kalian berdua telah masuk. Yang berikutnya adalah antum. Antum, domir antum yang punya arti kalian. Domir antum ketika bersambung dengan fi'il dan berkedudukan sebagai subjek atau fa'il, maka berubah menjadi tum. Berubah menjadi tum dan huruf sebelum ta disukun. Maka ada sebuah kalimat di sini, contohnya di sini lam disukun, kemudian di sini dibaca tum. Maka bunyinya jadi dakhaltum. Dakhaltum. Dakhaltum berarti maknanya di situ kalian telah masuk. Pindah kepada anti. Anti untuk wanita, kamu seorang wanita. Domir anti ketika bersambung dengan fi'il dan berkedudukan sebagai fa'il, maka berubah menjadi ti. Berubah menjadi ti dan huruf sebelum ta disukun. Maka terbaca di sini dakhalti. Menjadi dakhalti. Taib. Kemudian pindah kepada antuma. Antuma menjadi tuma, dan ini adalah sama dengan domir antuma pada kalian berdua laki-laki. Berarti antuma bisa digunakan arti untuk kalian berdua laki-laki dan kalian berdua wanita dengan penggunaan yang sama. Sehingga dakhaltuma bisa diartikan kalian berdua laki-laki dan kalian berdua wanita. Baik, kemudian pindah pada antunna. Domir antunna ketika bersambung dengan fi'il dan berkedudukan sebagai subjek atau fa'il, maka menjadi tunna. Berubah menjadi tunna lafadznya. Dan sebelum tunna berharokat sukun. Perhatikan bacanya di sini. Maka menjadi dakhal tunna. Menjadi dakhal tunna. Maka dakhal tunna, tunna inilah yang disebut dengan domir rofa muttasil. Baik. Kemudian pada ana. Pada ana. Domir ana artinya saya, yang bisa dipakai untuk laki-laki dan juga bisa dipakai untuk perempuan. Domir ana ketika bersambung dengan fi'il madhi dan sebagai subjek atau fa'il, maka ana diganti dengan ta, tapi bacanya di domah, tu. Huruf ta di domah menjadi tu dan sebelumnya berharokat sukun. Dan sebelumnya berharokat sukun. Perhatikan di sini, maka menjadi bacanya dakhal tu. Dakhal tu maka artinya saya telah masuk. Maka ta inilah yang disebut dengan domir muttasil rofa. Pindah kepada nahnu.
Domir nahnu artinya kami atau kita. Jika bersambung dengan fiil dan dia sebagai subjek atau fa'il, maka menjadi na. Menjadi apa? Na. Sebelum na berharokat sukun. Maka di sini bacanya adalah dakhal na, yang punya arti kami. Dakhalna berarti artinya kami telah masuk. Maka inilah yang disebut dengan domir rofa muttasil. Maka dari sini bisa kalian lihat perubahan domir ketika bersambung dengan fiil madhi dan berkedudukan sebagai subjek atau sebagai pelaku. Maka di sini huma menjadi alif, maka alif inilah yang disebut dengan domir rofa muttasil. Hum berubah menjadi wawu, maka wawu inilah yang disebut dengan domir rofa muttasil. Kemudian hunna menjadi nun, dakhalna, maka na inilah yang disebut dengan domir rofa muttasil. Kemudian anta, dakhalta, maka ta inilah yang disebut dengan domir muttasil rofa. Kemudian dakhaltum, maka tum inilah yang disebut dengan domir muttasil rofa. Dakhalti, ini yang disebut dengan domir muttasil rofa. Kemudian dakhaltunna itulah yang disebut dengan domir muttasil rofa. Dan itu adalah merupakan perubahan domir jika bersambung dengan fiil madhi. Dan amsilah misli hada, dan contoh semacam ini banyak sekali kita akan menjumpai penggunaan domir rofa muttasil. Domir rofa muttasil dalam sebuah kalimat. Dalam sebuah kalimat nanti sering akan kita jumpai. Coba kalau kalian semua buka Al-Quran, maka banyak sekali di situ bentuk-bentuk domir ketika bersambung dengan fiil dan dia sebagai subjek atau sebagai fa'il. Oleh karenanya rumus perubahan ini harus kalian ingat. Kalau ada fiil kemudian bersambungnya dengan wawu, berarti wawu itu adalah sebagai fa'il dan sebagai subjek atau sebagai subjek, dan disebut dengan domir rofa muttasil. Itu ada dengan disebut dengan domir rofa muttasil. Adapun domir huwa dan domir hiya, huwa dan hiya, maka tidak ada rofa muttasilnya. Dia tidak akan bersambung dengan fiil. Domir huwa dan domir hiya tidak akan bersambung dengan fiil, sehingga tidak ada yang namanya domir rofa muttasil huwa, domir rofa muttasil hiya, itu tidak ada. Nanti untuk domir huwa dan domir hiya akan pada tempatnya tentang domir jenis yang kedua dari domir pembagian domir secara umum, dan itu adalah domir rofa muttasil. Adapun contoh-contoh yang ada pada kitab sebenarnya sama dengan contoh yang ada di papan tulis pada kolom domir rofa muttasil. Di situ huwa kosong karena memang tidak ada. Yang tadi kita sebutkan bahwasanya huwa tidak akan ada bersambung dengan fiil menjadi rofa muttasil. Itu tidak ada. Kemudian yang kedua pada huma, pada kata nasara.
pada kata nasara. Ketika kita ingin mengatakan mereka berdua menolong, jangan menggunakan lafaz nasarahuma. Salah. Kenapa? Karena dhamir huma kalau bersambung dengan fiil dan menjadi subjek, maka tidak boleh huma lafadznya, harus diganti dengan alif, maka menjadi nasara. Baik. Kemudian hum, di situ ada kata nasaru, mereka menolong. Ketika kita ingin mengatakan mereka menolong, tidak boleh dengan mengatakan nasarahum. Salah. Nasarahum salah. Kenapa? Karena dhamir hum kalau sebagai fa'il atau sebagai objek muttasil harus dirubah, diganti dengan wawu sehingga berbunyi nasaru, yang punya makna mereka telah menolong. Kemudian pada dhamir hiya di situ kosong karena tadi kita sebutkan. Baik. Kemudian berikutnya nasarota. Nasarota di situ ada ta. Pelakunya adalah alif. Pelakunya adalah alif dari gantian dhamir huma. Hanya saja di situ ditambahkan ta. Kenapa? Karena keberadaan tak di sini hanya sekedar untuk membedakan pelaku. Untuk membedakan pelaku. Maka kalau ada taknya berarti pelakunya adalah untuk muannas atau wanita. Kalau tidak ada taknya seperti nasara berarti di situ untuk mudzakkar. Kemudian nasarna. Hunna nasarna. Baik. Kemudian anta nasarta. Antuma nasartuma. Antum nasartum. Anti nasarti. Antuma nasartuma. Antunna nasartunna. Ana nasartu. Nahnu nasarna. Maka itu adalah merupakan contoh yang ada dalam kitab dari Nasara, dan silahkan kalian bisa mengembangkan contoh-contoh tadi kepada contoh-contoh yang lainnya. Yang penting bisa membuat atau bisa memahami ataupun bisa menghafalkan rumus kaidah pada perubahan dhamir ketika bersambung dengan fiil dan dia sebagai subjek atau sebagai fa'il. Dengan rumus yang sudah kita berikan di situ, maka kalau hum kalau mau jadi fa'il dirubah menjadi wawu. Kemudian anta kalau mau jadi pelaku dhamir muttasil rafa maka dirubah menjadi ti atau ta, kemudian setelahnya sebelumnya berharokat sukun. Dan itu adalah merupakan yang dimaksud dengan dhamir rafa muttasil, dan ini adalah merupakan gambaran bentuk rafa muttasil ketika bersambung dengan fiil. Ketika bersambung dengan apa? Dengan fiil. Baik. Nanti akan ada fiil mudhari, akan ada fiil amr, tapi untuk sementara kita gunakan fiil madhi saja. Adapun fiil mudhari dan fiil amr nanti pada tempatnya yang akan kita pelajari, dan ini hanya sekedar sebagai gambaran perubahan dhamir ketika bersambung dengan fiil sehingga disebut dengan rafa muttasil. Dan ini yang bisa kita sampaikan dan bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami dan menjadi tambahan ilmu untuk saya pribadi dan untuk antum semuanya. Dan ingat, ini harus dihafalkan. Harus dihafalkan.
Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.